Jadi saya mengajar satu orang murid saja. Dan waktu itu istri saya bilang, wah ini pekerjaan gila nih. Satu saat saya kunjungi satu jemaat yang sakit asma, dan waktu kami datang dia tengah mati bernafas, lalu kemudian ayo kita berdoa. Sementara berdoa, asmanya langsung sembuh, reda. Ada saat-saat kami lapar, kami tidak pernah bilang sama tetangga. Paling kami dua saja yang tanggung. Pagi saya ambil kangkung di belakang, minta. Kangkungnya babi itu iya, kan? sebenarnya untuk babi. Kami masak itu, yang adanya cuma garam. Shalom GMCC Podcast, apa kabar? Oke, ketemu lagi dengan saya, dengan Nelly Suryajaya. Teman-teman atau sahabat podcast GMCC, hari ini dan kali ini saya mendatangkan narasumber khusus dari daerah Palu, di mana beliau adalah hamba Tuhan yang memang dipilih Tuhan, dan pelayanannya itu langsung dan menuju atau ke kampung-kampung tujuannya ya, bahkan mungkin sulit untuk dijangkau. Nah, siapakah dia? Yuk kenalan dengan Bapak Denny. Pak, kenalin dong. Ya, saya Pak Denny Wololi dari Palu dan punya pelayanan-pelayanan ke suku-suku pedalaman, khususnya suku Wana. Termasuk suku Wana populasinya besar, banyak jumlah penduduknya, dan memang agak ke belakang dan tidak punya akses dulunya seperti itu. Oke, tidak ada akses untuk menuju ke sana ya, Pak. Nah, orang berjalan kaki, berhari-hari. Gitu ya. Cerita Pak, boleh Pak? Gimana sih sampai bisa menemukan suku Wana ini gitu ya? Sebenarnya suku Wana itu sudah dilayani dengan Injil itu mungkin ya dari gereja GKST itu 100-an tahun yang lalu. Oh, tetapi penjangkauannya itu cuma beberapa titik dan tidak ada satu misi yang untuk lebih melebar ke dalam. Gitu ya. Nah, gimana perjalanannya sampai akhirnya Bapak punya hati, terus akhirnya sampai ke sana? Itu kan setahu saya kalau Bapak sekarang adalah tinggal di Palu ya, untuk menuju ke sana itu sulit gitu ya. Gimana cerita awalnya Pak? Iya, sebenarnya sudah ada keluarga yang masuk pelayanan di wilayah Ampana, namanya wilayah Ampana. Oke. Dan itu termasuk keluarga. Dan waktu saya kuliah di Manado, kami setiap Senin malam itu berkumpul dan selalu berdoa untuk masa depan pelayanan kami. Dan saya merasa menemukan satu suku yang saya tahu, dan kami mulai berdoa untuk bagian itu. Dan memang waktu berdoa di kampus selalu itu rutin dan kami doakan untuk bisa masuk ke sana. Tahun itu terjadi sekitar 96. Iya, kami mulai berdoa. Dan satu saat saya libur semester, ada kunjungan pelayanan dari Manado, saya ke Palu dan Poso dan mengunjungi satu tempat di Watu Songo, itu daerah suku Wana. Waktu itu saya dari jalan bus itu harus turun jalan kaki 4 jam sampai ke desa itu, dan saya sudah mulai mengenal orang yang namanya suku Wana. Tapi 4 jam perjalanan dengan jalan kaki. Jalan kaki. Oke. Ya, belum ada akses kendaraan. Oke, itu udah jatuh cinta tuh ya. Baru dari 4 jam jaraknya ya. Iya. Dan setelah pulang lagi ke kampus, saya akhirnya di wisuda tahun 87. Setelah itu saya menikah dan kemudian kami datang ke Palu. Setelah kami mulai pelayanan di Palu, pelayanan literatur, dan kemudian ada mengajar di sekolah teologi sama istri saya. Dan kemudian kami akhirnya merintis satu gereja. Tetapi saya selalu terkesan tentang suku ini. Ada misi juga yang menjangkau di bagian Ampana, tetapi di bagian timurnya itu masih belum dijangkau. Kami pelayanan perintisan gereja di kota tahun 92 dan 97 saya sama istri mengunjungi suku ini. Saya mulai dengan strategi memanggil mencari anak-anak suku Wana
yang bisa dididik di gereja kami dengan sekolah misi. Jadi saya mengajar 1 orang murid saja, dan waktu itu istri saya bilang, wah ini pekerjaan gila nih. Istri bilang gitu ya, Iya, kerjaan gila ya. dia tidak tertarik, masa mengajar hanya 1 orang. Oke. Tapi setelah 2 bulan, Pak Robi ini saya ajar, kemudian pagi membaca Alkitab, belajar, lalu kemudian kami keluar untuk kunjungan, seperti praktik buat dia. Oke. Satu saat saya kunjungi satu jemaat yang sakit asma, dan waktu kami datang dia setengah mati bernafas, lalu kemudian yuk kita berdoa. Sementara berdoa, asmanya langsung sembuh, reda. Wah. Dari situ murid yang pertama itu bilang, wah ini Tuhan betul-betul ada. Setelah melihat mujizat itu, lalu kemudian dia lebih bersemangat lagi. Oke. 2 bulan kemudian saya bilang pulang saja ke sukunya. Kalau baik mungkin waktu itu bulan Oktober. Iya. Saya bilang nanti Januari balik. Kalau bisa dapat teman, diajak lagi. Lalu dia bawa teman 2 orang, Iya. sudah menikah juga dua-duanya. Jadi Pak Robi juga sudah menikah. Kami ajar di situ 3 bulan dengan sekolah misi. Ada yang lain lagi, jadi murid yang resmi diajar itu 6 orang. Oke. Setelah Pak Robi 1 orang. Pak Robi bawa nih ya. Iya, Bawa- Pak Robi bawa 2 temannya, pasukan. ada lagi yang lain. Bawa teman-teman lagi. Jadi dia juga menginjil ya artinya. Iya, dari situ dia semangat sekali pelayanan dan mengajak temannya. Oke. Lalu saya mulai dengan kelas yang resmi, baru istri suka mengajar karena ada 6 murid. 6 murid, yang 2 murid itu dari gereja kami, yang 4 kita kembalikan ke suku Wana. Keadaan sebenarnya di sana tuh seperti apa sehingga Bapak tuh punya hati bahwa kayaknya nih mereka kalau misalkan mereka punya kepercayaan terus mereka itu hidup di dalam Tuhan akhirnya mereka berubah. Nah, apa kondisi yang Bapak lihat coba? Boleh nggak kita bisa ada bayangan nih Pak? Ya, waktu itu akses masuk di lebih ke dalam lagi itu jalan kaki. Mereka kalau datang beli makanan itu jalan 1 hari, besok baru bisa lagi kembali. Jadi saya pikir, Oh gitu ya? ya itu seperti itu susahnya kira-kira. Oke. Tetapi waktu saya datang 97 itu hanya satu perasaan saja, ingin membuka gereja karena saya tahu ada komunitas yang perlu dijangkau di situ. Oke. Dan pada saat itu belum terjadi seperti komunitas desa atau dusun, baru namanya Solubiro yang jauh di puncak itu. Dan hamba Tuhan waktu itu namanya Pak Sarmon, itu orangnya pincang. Tapi saya tertantang sekali. Dia bisa melayani dan masuk ke dalam seperti itu. Orang yang pincang, jalannya susah sekali. Dan dia kalau beli makanan di bawah itu, dia harus minta orang lain pikul makanannya. Oke. Pak, berarti kan sudah cukup lama ya perjalanan Bapak melayani sampai dengan hari ini gitu ya. Bagaimana mendanai mereka untuk bisa pelayanan ini tetap berjalan? Jadi waktu kita sudah membuka komunitas-komunitas itu dari gereja kami di Jakarta, mereka dengar saya bikin sekolah misi, Oke. mereka undang saya presentasi. Oke. Lalu satu badan pengurus pusat kita Pak Hari Agus, dia bilang kalau begini saya bantu. Jadi waktu itu kita waktu kasih sekolah murid-murid itu apa yang kita makan itu yang mereka makan. Kita sama-sama makan. Kami ada kolam kecil di belakang gereja, ada kangkung, tanaman kangkung. Habis belajar mereka petik kangkung, masak sama-sama. Itu untuk angkatan yang pertama. Oke. Setelah angkatan yang kedua namanya Pak Hari Agus itu di Fatmawati di sini. Dia bilang saya bantu untuk biaya mereka selama di sekolah 3 bulan. Setelah itu dia yang mengirim biaya makan, dan kemudian angkatan demi angkatan dia bantu, dan juga sedikit seleri untuk mereka. Waktu itu saya ingat bahwa mereka bisa dibantu 300.000 untuk hamba Tuhan. Berarti Bapak kerjasama dengan link-link yang ada gitu ya, link-link yang ada ya Pak ya. Oke, itu yang Bapak lakukan untuk awal-awal untuk mereka ya. Tapi untuk berkelanjutan Pak, kan itu cukup berat ya Pak ya. Artinya ini pelayanan bukan pelayanan menguntungkan ini. Ini non-profit. Ini pelayanan dengan iman ini ya, benar-benar mengandalkan Tuhan gitu ya Pak. Iya. Betul ya Pak? Betul. Oke. Tapi enaknya begini,
memang mereka membutuhkan bantuan ya. Mereka senang sekali kalau bisa disentuh. Tetapi karena mereka orang sana, Oke. itulah suatu keyakinan yang tumbuh. Biasanya kalau kita murid mengajar orang di sekolah Alkitab, Ya. kalau kita mau kirim ke pedalaman seperti itu, banyak orang tidak suka. Itu Oke. tahun-tahun itu saja. Ya. Dan saya yakin kalau ada orang luar yang di kota, baik Poso, Palu, apalagi kalau seperti Jakarta, tidak bakalan ada orang yang mau tinggal menetap dan melayani orang seperti itu. Betul. Itu strategi yang saya pahami waktu membuat sekolah misi, berarti ambil orang sana, tidak mungkin mereka suka ke daerah yang lain. Yang baru. Mereka saja Pasti terbatas kembali. pengetahuannya, tidak bisa. Jadi dikembalikan ke sana, Iya. mereka sudah naik satu tingkat lagi level cara berpikirnya. Kalau mereka pulang, mereka sudah bisa jadi pemimpin untuk satu level lebih tinggi dari orang-orang sesukunya. Luar biasa loh, Pak. Dan tidak pikiran itu mungkin istilahnya kami mau cari sponsor untuk menghidupi mereka. Siapa yang tergerak bantu. Saya ingat Pak Paulus Wiratno juga dari Bali mengadopsi beberapa tempat dan mereka sponsor kami dengan buku-buku, bikin sekolah SPPT dan stafnya dikirim ke sana. Jadi kita seperti bekerja gotong royong seperti itu. Ya, siapa saja yang Tuhan kirim ya. Berarti benar-benar ini mengandalkan Tuhan ya, hikmat Tuhan, mengandalkan hikmat Tuhan, mengandalkan link yang Tuhan kirim. Saya itu kan tidak punya banyak teman atau kenalan dan ada link begitu. Dan saya hatinya agak reda malu untuk meminta atau mau libatkan orang. Kecuali saya yakin kalau ketemu teman ada yang memang digerakkan hatinya, kami prinsipnya bilang, oke, kita lihat. Dan siapa yang datang, dia lihat, dia tahu apa yang dia mau buat. Kalau kami sudah punya standar berpikir apa yang kami buat. Misalnya membangun gereja, kirim orang. Tapi berpikir untuk membiayai mereka, ya sama sekali saya tidak ada pikiran. Lalu kemudian di dalam bagian itu mereka yang sudah merintis, sebenarnya mereka orang sana, mereka tidak harapkan sponsor karena memang hidupnya sudah biasa ya, sudah biasa. Tetapi kalau kita sentuh dengan bantuan sedikit, aduh betapa bahagianya mereka. Saya pernah bilang ke teman-teman di kota, saya bilang, kamu tahu kita bantu orang 300.000 zaman itu satu bulan. Mungkin kamu cuma pakai untuk pulsa saja, telepon dan untuk bisnis dan lain sebagainya. Tapi mereka sudah berarti sekali untuk bisa hidup satu bulan. Karena memang pencarian mereka memang bertani. Tapi di tahun-tahun 2015 itu mereka sudah berhasil rata-rata masyarakatnya. Jadi kami di sekolah misi, saya undang insinyur pertanian, dia kurikulum untuk ngajar bagaimana bertani yang bagus, dan ya beberapa angkatan itu sudah dididik seperti itu. Wow, oke. Itu kan dari Bapak secara pribadi untuk masyarakat di sana karena hatinya memang Tuhan tuntun untuk memberkati mereka dengan hati Bapak, terus ya dengan link-link yang Tuhan kirim, dengan hikmat yang Tuhan taruh, bagaimana membuat strategi untuk biar mereka juga diberkati dengan pengajaran dan sebagainya, Pak. Pertanyaan saya, Pak, keluarga bagaimana, Pak? Istri setuju nggak nih dengan kondisi ini? Karena kan pasti juga ya Bapak mengandalkan Tuhan untuk memberkati mereka. Bagaimana dengan keluarga, kehidupan keluarga? Apakah istri setuju? Terus ataukah mungkin ada hal-hal yang akhirnya menjadi sebuah keributan buat anak-anak sekolah dan lain sebagainya? Bagaimana, Pak? Kalau untuk hal itu, untuk istri, ya syukurlah. Saya dapat istri orang Manado yang tidak pernah mengeluh masalah mau makan atau mau pakai apa selama kami merintis gereja. Gitu ya, Pak. Dan kalau waktu kami membantu misi sebelum merintis daerah-daerah Wana, kami sudah gereja waktu dimulai 3 keluarga di perintisan bertambah sedikit, kami selalu sudah sisihkan uang untuk membantu 1 atau 2 hamba Tuhan. Waktu itu kami sisihkan sekitar 20.000 saja dari penghasilan kami untuk 1 orang, itu beberapa perintis yang di luar Wana. Kami sudah jadi terbiasa. Dan istri saya kalau masalah dengan begitu, kami sering mengalami kekurangan. Ada saat-saat kami lapar, kami tidak pernah bilang sama tetangga. Paling kami 2 saja yang tanggung. Kita berdua
dan tidak pernah mengeluh atau bersungut. Kenapa yang melayani Tuhan kok seperti ini? Tapi kami terus bermisi. Dengan apa yang ada kami bisa bagi. Itu sebabnya saya tidak mau terlalu gembor-gembor, oh seperti apa. Karena saya tahu juga setiap pekerjaan Tuhan yang seperti itu, kecuali Tuhan yang mau atur atau sentuh orang, itu memang kehendak Tuhan. Saya pernah dengar ceritanya Bapak bahwa Bapak tuh pernah di satu titik ketika sudah beristri dan berkeluarga tiba-tiba tidak bisa makan hari itu. Lalu Bapak diam saja. Nah, coba cerita Pak. Ya. Itu kayaknya seru itu ya untuk menantang bagaimana hubungan suami istri tetap terus bisa hidup dan terus bisa menyala-nyala dengan kondisi sudah terpuruk dan menurut saya itu ada minus ya gitu. Ya. Sebelum penjangkauan itu Tuhan sudah latih. Saya mengalami di tahun 88 itu lapar, saya melayani di sekolah Alkitab yang ada di kami. Lalu ada pelayanan literatur. Itu non profit. Jadi seperti itu. Satu kali honor bulanan kami habis memang karena kebutuhan yang mendesak. Saya bilang saja ada apa-apa 80.000. Waktu itu mungkin cara kami kelola mungkin ya karena kebutuhan. Habis belum waktunya. Jadi kamu harus bertahan. Setelah kelaparan sekitar 1 minggu, saya diam. Saya datang ke pemimpin sekolah kami. Di halaman di Palu itu ada pisang. Saya bilang boleh enggak saya tebang itu. Karena itu keluarga saya. Saya tidak bilang kalau di rumah kami tidak ada apa-apa lagi. Saya tebang pisang. Kami makan itu bertahan. Lalu kemudian ada ibu saya datang dari Poso bawa sedikit beras. Jadi kami mengalami 1 minggu itu dan kami ditolong dengan cara itu. Saya tidak kasih tahu siapa kalau kami kekurangan. Saya dulu agak fanatik. Saya bilang kalau Tuhan panggil, saya tidak mau kasih malu Tuhan. Kalau saya mati di dalam kelaparan, dalam pelayanan, urusan Tuhan. Pasti Tuhan tidak buat begitu. Itu tahun 88. Tahun 89 terjadi lagi. Saya seperti hal yang menakutkan ya. Saya sudah alami tahun 88, tahun 89 kami alami lagi. Anak saya masih bayi dan minum susu, masih dengan honor yang seperti begitu. Karena ada satu pengeluaran yang kami tidak bisa tunda, ya akhirnya kami punya budget habis. Iya. Itu kelaparan dan 1 minggu saya sering tetangga saya itu pelihara babi dan tiap hari dia ambil kangkung babi sekitar 2 karung. Jadi saya kerjanya seminggu itu waktu masa tidak ada apa-apa, pagi saya ambil kangkung di belakang minta. Kangkungnya babi itu iya, kan? Sebenarnya untuk babi. Kami masak gitu, yang adanya cuma garam. Tapi saya bilang saya kagum. Istri saya mungkin kalau dia menangis, marah, dia orang Manado, kalau dia bilang mau pulang ya bagaimana? Minta pulang ya, tapi saat itu dia tidak pernah ngomong apa-apa. Kami tanggung bersama. Wow, Hari Jumat waktu itu orang-orang datang di tetangga mulai karena agak ramai, mereka bilang kenapa pendeta ya ambil kangkung pagi sore kayak begitu. Hari Jumat mereka datang. Ada satu ibu yang bawa masakan ayam kari, lalu dia periksa dapur kami. Rupanya di bekas cuci piring tidak ada sebiji nasi pun, karena itu sudah 1 minggu. Jadi mereka dapat hikmat. Wah, rupanya pendeta di depan ini tidak makan, makanya ambil kangkung. Jadi memang kami rahasiakan itu. Di tetangga kami ada anggota persekutuan, ada tokonya, tapi saya bilang sama istri, tidak boleh kita permalukan Tuhan dan kita biasa saja seperti ini. Walaupun memang, tapi tidak ada kesedihan. Itu yang luar biasa. Istri saya juga tidak ada pernah mengeluh dan dia tidak pernah minta apa-apa untuk hal pakaian atau apa. Cukup bagi kami bisa makan dan bisa melayani. Terjadi beberapa kali setelah itu. Ada satu saat lagi di tahun kira-kira ya sudah merintis gereja 93, kami alami lagi. Anak saya sudah sekolah, saya bilang, nah kan anak pendeta, nggak usah pakai jajan, saya bilang. Padahal cuma, iya. Jadi sudah kehabisan dan akhirnya waktu itu pengalaman yang bagus lagi, saya puasa. 1 minggu saya bilang, Tuhan, saya mau puasa. Tapi ya memang harus puasa, memang karena memang sudah tidak ada. Cuman saya bilang, puasa saya tujuannya satu, minta izin Tuhan saya mau bekerja.
Oke. daripada budget kami tidak cukup. Oke. Saya mau kerja. Tapi saya bilang Tuhan 1 minggu ini, kalau 1 minggu ini tidak ada pertolongan, minggu depan saya mau lamar kerja. Paling tidak mungkin buruh kasar jadi supir, karena itu yang saya tahu sejak muda. Saya berniat begitu. Tetapi pada hari Rabunya setelah Senin, Selasa, Rabu, itu tidak ada apa yang kami makan. Ada satu orang yang datang konseling, udah nangis-nangis, saya doakan. Orang itu bukan gereja, bahkan dia menikah dengan orang yang lain. Iya. Tapi setelah kita doakan sama-sama bagi beban, saya ingat sekali, dia pemberian kasih itu 20.000. Oke. Dan itu saya bilang, ini hidup ini. Tapi bukan untuk kami, anak kami yang sudah sekolah. Kami atur seperti itu. Hari Sabtunya, ini karena saya berdoa puasa untuk cari kehendak Tuhan. Saya mau kerja atau tidak. Hari Sabtu ibadah di rumah, ibadah ibu-ibu. Dan uang 20.000 itu yang diatur. Itu tahun sekitar 93, 96 barangkali. Jadi kita ada sedikit untuk minum, ibadah di rumah. Dan satu ibu menitipkan uang buat istri saya 50.000. Oh, oke. Kami sudah terbiasa honor cuma 80 sampai 100 itu. Waktu dia pulang, istri saya bilang, ibu ini jemaat kasih uang saya gitu. Jadi itu hari Sabtu puncak saya doa puasa. Selesai. Saya masuk di bawah kolong meja kerja saya doa. Saya bilang, Tuhan tidak jadi Tuhan. Maaf Tuhan, ampun saya tidak mau kerja. Saya tidak mau usaha. Saya berpikir, saya orang yang tidak bisa bantu Tuhan untuk sponsor kami sendiri. Biarlah Tuhan bantu. Dan dari situ, tidak pernah kami kekurangan lagi. Amin. Oh, keren. Tidak pernah. Tuhan pelihara ya? Jadi kira-kira 1, 2, 3 mungkin sampai 3 kali saja. Bukan Tuhan coba, tapi dia izinkan bagaimana mental karakter kita. Dan waktu kekurangan yang pertama, ada tetangga yang datang tawarin, saya ingat kain batik. Waktu istri saya ke kantor, istri saya di rumah, karena tidak enak sama tetangga dia ambil. Itu harus dicicil sampai 3 kali, 10.000. Saya pulang, saya bilang, tidak usah begini, kita ini hidup pas-pasan, kalau bisa tidak seperti itu. Tapi istri saya belajar dari situ. Kami harus cicil itu, dan itu agak menderita memang, karena budget yang cuma 80.000 sudah dibagi lagi. Iya, tapi seperti itu istri saya juga, iya memang kita tidak enak, memang cuma karena tetangga begitu. Nah, mental kami kami pantang untuk kasih tahu orang bahwa kami lapar atau susah. Lalu kemudian agak tegaslah, kita tidak mau berhutang atau meminjam hanya karena untuk hal seperti itu. Itu sudah jadi prinsip ya. Itu pembelajaran ya. Gitu. Ataupun kalau ada kebutuhan pelayanan, sungkan saya mau kasih tahu sembarang orang ada keperluan ini. Itu seperti jadi satu karakter di dalam hidup kami dengan istri. Karena hidup di dalam anak-anak Tuhan itu tidak pernah meminta-minta ya, Pak? Iya. Betul ya, Pak? Saya memang harus seperti itu. Kan kalau mintanya ke Tuhan, malu kalau minta sama teman lain. Ya, sampai sekarang kalau ada teman-teman yang paling akrab, mungkin kami berteman aja, pelayanan sama-sama saja sudah cukup. Bagaimana dengan respon anak-anak, Pak? Karena sampai hari ini Bapak masih melayani, berarti kan kemarin anak-anak waktu kecil pun mereka juga mungkin tahu dan pernah mengalami, maksudnya responnya mereka bagaimana? Mereka kecewakah? Mungkin karena hidupnya juga pas-pasan, terus bahkan mungkin kekurangan gitu kan. Anak-anak bagaimana, Pak? Mungkin apakah mereka pahit atau luka? Saya rasa tidak. Mereka enjoy. Udah pernah nanya belum, Pak? Belum pernah tanya. Apa yang mereka alami? Anak saya yang kedua cuman waktu saya sibuk menjadi ketua BPD dari tahun 99, saya sering keluar pergi ke gereja-gereja, tinggalkan mereka. Dia waktu itu kira-kira usia berapa ya? Masih SD kali. Dia bilang, Papa ini pergi-pergi saja. Apa kerjaan? Kasih tinggal kita. Nah, itu saya dengar sama istri saya boleh atur yang baik dan menjelaskan bahwa memang tugas kayak itu bukan cuma di gereja, bukan cuma di keluarga. Tapi saya dengar sekarang ini berhasil mereka ya. Kalau nggak salah yang satu jadi arsitek ya kalau nggak salah. Iya. Gimana Pak ceritanya? Dia sudah kerja. Yang pertama juga sudah menikah dan dia multi talenta.
semua pekerjaan dia suka, Wah, dia akan ajar oke. pekerjaan. Oke. Begitulah anak hamba Tuhan atau keluarga hamba Tuhan pasti tidak ditinggalkan. Amin. Jadi cerita seperti anak saya yang pertama waktu kuliah di Jogja, honor saya 1,5 juta dari gereja. Karena keuangan memang cuma sekitar begitu. Oke. Lalu kemudian saya harus bagi-bagi dengan anak saya di Jogja. Separuh buat kami kelola untuk hidup. Selama dia kuliah 3,5 tahun. Oke. Dia kejar, yang penting. Dia sudah belajar berpuasa. Hari Jumat dia rutin berpuasa waktu kuliah. Cuma seperti begitu saja. Terlatih jadinya ya, nurun ya apa yang Iya. Bapak jalanin, terus ke anak-anak karakternya juga Iya. turun ya Pak ya. Mereka tahu seperti itu. Oke. Setelah anak kedua saya kuliah juga di Jogja, honor jadi 1 juta, jadi 3 juta, 1,5 juta karena selisihnya 6 tahun, sudah biaya hidup sudah naik. Jadi saya bikin separuh gitu. Tapi pengalaman yang paling saya coba dulu, saya mungkin agak menyimpang. Waktu anak saya yang pertama kuliah di Jogja, 1,5 juta kami paruh selama bertahun-tahun, dia juga tidak pernah kekurangan. Wow. Kalau pada saat dia libur, ada saja. Tuhan tolong. Jadi kehidupannya Pak Denny ini benar-benar dengan kondisi adalah berserah total kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, betul ya Pak ya? Ya. Jadi tidak ada yang istilahnya mengandalkan kekuatan manusia ya. Jadi belajar betul-betul taat ya Pak ya. Ya. Dengan apapun pokoknya pantang untuk meminta tapi menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bergumul berdua atau dengan keluarga tanpa harus orang tahu kesusahan ya. Tapi selalu Tuhan tolong dan tidak pernah terlambat. Walaupun dengan posisi pernah kelaparan gitu ya Pak ya, tapi tidak pernah sampai dengan tergeletak ya Pak. Ya. Jadi saya hitung hal-hal yang memang sulit itu 3 kali. Mungkin hal-hal lain saya anggap terlalu kecil barangkali ya. Tapi yang 3 kali ini saya pikir jaraknya demikian rupa itu adalah cara Tuhan mendewasakan kami untuk lebih mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, pelayanan. Oke, Pak Denny. Ya. Pak Denny kan punya pengalaman banyak ya. Itu tadi sempat makan dari makanan babi gitu ya, terus sampai nggak makan, nggak punya beras dan nggak punya apa-apa, tapi nggak mau bicara atau nggak mau minta gitu ya sama orang lain. Bahkan mungkin Pak Denny punya sahabat yang mungkin lebih bisa memberkati gitu ya, tapi Pak Denny tidak memanfaatkan itu. Pak Denny boleh nggak kasih pesan buat penonton podcast? Untuk para penonton yang sudah mendengarkan cerita kami, kami mau katakan bahwa kita mengasihi Tuhan saja, takut akan Tuhan. Tuhan tahu semua apa yang kita alami. Tidak perlu orang tahu supaya mengasihani kita. Karena pengalaman hidup kami sampai sekarang, saya selalu mengajar juga hamba-hamba Tuhan. Kenapa harus ngoceh, menuntut kalau mengalami kesusahan-kesusahan, khusus kesusahan jasmani, kebutuhan-kebutuhan. Kita melayani Tuhan, Tuhan lebih utama dan Tuhan tahu apa yang dia mau lakukan buat kita. Sepanjang hidup dan umuran kami pelayanan suami istri, kami hampir tidak pernah meminta sama orang lain untuk kebutuhan kalau halal begitu. Kalau untuk pelayanan pun kami tidak minta. Tapi kami selalu ajak teman-teman yang mungkin terpanggil, lihat apa yang bisa kamu buat, buatlah. Kita kerjakan. Itu saja pesan saya. Anak Tuhan tidak ditinggalkan. Amin. Apalagi hamba Tuhan. Amin. Melayani, tidak pernah kekurangan. Amin. Oke, jadi terima kasih buat Pak Denny sudah hadir bersama-sama kita di podcast GMCC, dan buat informasi juga para sahabat GMCC atau podcast GMCC bahwa Pak Denny dalam pelayanannya berkolaborasi dengan Yayasan Rumah Junior, dan dalam hal ini saya mau menginformasikan bahwa Yayasan Rumah Junior ada program gerakan 10.000 untuk 100 sekolah di Indonesia Timur. Nah, daerah Poso, daerah Palu, dan daerah Winangapasu atau Sukuwana itu masuk kepada daerah atau wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu bagian timur Indonesia. Jadi bagi teman yang mungkin punya hati untuk mengikuti gerakan 10.000 ini, silakan lanjut dan silakan boleh
ya, mentransfer ke rekening yang ada di sini. Oke. Oke, itu saja podcast kita hari ini dan semoga memberkati dan terus memperkuat keyakinan kita kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita dan biarlah kita hidup hanya untuk kehendak Tuhan tapi bukan kehendak manusia. Oke, sampai di sini podcast kita kali ini dan sampai jumpa.